Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah otonomi daerah ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang otonomi daerah dalam era reformasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Era reformasi melahirkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024. Kebijakan ini muncul sebagai upaya mengurangi sistem pemerintahan yang terlalu sentralistis pada masa Orde Baru. Otonomi daerah bertujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah agar lebih mandiri, demokratis, dan mampu mengelola kepentingannya. Dalam pelaksanaannya, kebijakan otonomi daerah masih memiliki beberapa kelemahan sehingga pemerintah melakukan revisi dan penyempurnaan aturan. Reformasi otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta hubungan yang lebih seimbang antara pemerintah pusat dan daerah. Baik, mungkin selanjutnya ada pembagian urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan dalam era reformasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan pusat tetap memegang beberapa urusan seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Sementara itu, pemerintahan daerah, provinsi maupun kabupaten atau kota memiliki kewenangan dalam berbagai bidang seperti perencanaan pembangunan, pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, pelayanan administrasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik lainnya. Selain urusan wajib, pemerintahan daerah juga memiliki urusan pilihan yang disesuaikan dengan potensi, kondisi, dan kekhasan daerah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembagian kewenangan ini bertujuan agar penyelenggara pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, serta mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD dengan menggunakan asas otonom dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerapkan 3 asas utama. Yang pertama, desentralisasi, yang kedua, dekonsentrasi, dan yang ketiga, tugas pembantuan. Desentralisasi ini merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah. Adapun tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan juga berpedoman pada asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas agar terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis dan pelayanan publik yang optimal. Selanjutnya, ada kebijakan politik otonomi daerah era reformasi. Pada era reformasi, lahir dua undang-undang penting tentang pemerintahan daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini dibuat untuk memperkuat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 1. UU Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini menegaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Daerah diberikan kewenangan yang luas terutama pada tingkat kabupaten atau kota, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter,
fiskal, dan agama. Ciri utama UU ini yaitu peran pemerintah pusat terhadap daerah melemah. DPRD memiliki kekuasaan sangat besar termasuk memilih dan memberhentikan kepada daerah. Kekuasaan legislatif lebih dominan dibanding eksekutif. Pemerintahan daerah banyak dipengaruhi kekuatan politik, banyak terjadi pemekaran daerah kabupaten atau kota. UU ini lahir sebagai bagian dari reformasi politik setelah jatuhnya Orde Baru dan dianggap memberi ruang demokrasi yang lebih luas di daerah. 2. UU Nomor 32 Tahun 2004. UU ini dibuat untuk menyesuaikan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan otonomi daerah. Pemerintah menerapkan prinsip otonomi seluas-luasnya agar daerah lebih mandiri dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan utama dengan UU sebelumnya: pertama, pemerintah pusat kembali memperkuat pengawasan terhadap daerah melalui pengawasan preventif, represif, dan umum. Yang kedua, kepala daerah tidak lagi dipilih DPRD, tetapi dipilih langsung oleh rakyat melalui KPUD. Yang ketiga, DPRD tetap menjadi mitra pemerintah daerah, tetapi tidak lagi terlalu dominan seperti pada UU Nomor 22 Tahun 1999. Selanjutnya ada sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah bertujuan agar otonomi daerah berjalan efektif, tetap sesuai aturan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pengawasan lebih menekankan kebebasan daerah. DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih kuat. Peraturan daerah dapat langsung berlaku tanpa menunggu persetujuan pemerintah pusat, tetapi pemerintah tetap dapat membatalkannya jika bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur pengawasan yang lebih terstruktur. Pemerintah tidak hanya mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, tetapi juga menilai rancangan peraturan daerah tertentu, seperti pajak daerah, APBD, dan tata ruang. Sebelum ditetapkan, jika terjadi pelanggaran, pemerintah juga dapat memberikan sanksi. Selanjutnya ada lembaga legislatif daerah. Dalam bidang legislatif daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan DPRD sebagai lembaga yang terpisah dari pemerintah daerah, sehingga lebih fokus pada fungsi pengawasan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah memiliki kedudukan setara sebagai mitra kerja. DPRD diberi hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk mengawasi kebijakan kepala daerah. Jadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih memberi ruang kebebasan kepada daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menekankan pengawasan yang lebih sistematis dan hubungan kerja yang seimbang antara DPRD dan pemerintah daerah. Kesimpulan: otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah di luar kewenangan pemerintah pusat. Pelaksanaan pemerintah daerah didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menegaskan bahwa daerah memiliki hak menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Sistem pengawasan pemerintah pusat tetap dilakukan agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. DPRD memiliki peran penting dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.